Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Febrian Gusini, NIM 18010050. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya, yaitu pengembangan media layanan informasi berbasis Animaker untuk mengurangi perilaku prokrastinasi akademik siswa kelas 7 di SMP Mahardika Batu Jajar. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Haji Teti Sobari MPD dan Ibu CJ Fatima SPSI MPD. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini ialah secara psikologi siswa sekolah menengah pertama tengah memasuki masa pubertas, yakni suatu masa ketika individu mengalami transisi dari masa kanak-kanak menuju masa remaja. Kemudian Santrok tahun 2012 mengemukakan bahwa masa transisi tersebut dapat menimbulkan stres bagi remaja karena terjadi banyak perubahan di dalam diri individu, keluarga, dan sekolah. Hafigus dalam Yusuf tahun 2017 juga menyatakan bahwa salah satu tugas perkembangan yang harus dicapai oleh remaja yaitu mengembangkan keterampilan intelektual. Lagi et al. Tahun 2016 juga mengemukakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja dapat menimbulkan problem atau masalah tertentu bagi remaja, salah satunya adalah masalah dalam hal belajar yaitu prokrastinasi akademik. Prokrastinasi yang dialami oleh siswa jika tidak diidentifikasi dengan baik dan tidak ditangani akan berdampak negatif bagi siswa. Prokrastinasi berakibat pada banyaknya waktu yang terbuang sia-sia, tugas-tugas menjadi terbengkalai, dan apabila diselesaikan hasilnya menjadi tidak maksimal, menurut Ferrari dalam Munawaro et al. Tahun 2017. Grup bimbingan dan konseling bisa menjadi tempat untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang dialami oleh siswa seperti prokrastinasi akademik selain orang tua dan teman sebayanya. Untuk membantu peran guru BK dalam mengatasi masalah siswa dalam bidang belajar, khususnya prokrastinasi akademik, salah satunya ialah dengan memberikan layanan informasi berbasis Animaker. Sari et al. Tahun 2022 mengungkapkan bahwa pengembangan media pembelajaran berbasis Animaker efektif dan layak digunakan dengan tingkat presentasi 87,5%. Kemudian Bribin tahun 2021 juga menyimpulkan bahwa media video animasi berbasis Animaker layak digunakan sebagai salah satu media pembelajaran dan layanan informasi. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP Mardika, peneliti melihat kurangnya pemanfaatan media BK yang digunakan pada saat pelaksanaan bimbingan dan konseling, sehingga layanan yang diberikan menjadi kurang maksimal karena kurangnya antusias siswa serta partisipasi pada saat proses pemberian layanan. Maka dari itu, layanan informasi membutuhkan media yang tepat agar siswa dapat menerima dan memahami dengan baik informasi yang disampaikan. Kemudian untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana proses pengembangan media layanan informasi berbasis Animaker untuk mengurangi perilaku prokrastinasi akademik siswa kelas 7 di SMP Merdeka Batu Jajar, bagaimana kelayakan media layanan informasi berbasis Animaker, bagaimana keefektifan media layanan informasi berbasis Animaker, kemudian kendala-kendala apa yang ditemui pada saat pengembangan media layanan informasi berbasis Animaker. Nah, prokrastinasi akademik sendiri dideskripsikan sebagai kesulitan individu dalam melakukan tugas sehari-hari karena ketidakmampuan individu dalam mengatur waktu dan mengelola waktu secara efektif, menurut Ferrari et al. Tahun 1995. Aspek-aspek dari prokrastinasi yaitu penundaan untuk memulai dan menyelesaikan tugas, keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, serta melakukan aktivitas yang lebih menyenangkan. Sedangkan layanan informasi merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Thohirin tahun 2015 bahwa layanan informasi merupakan layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Kemudian Animaker sendiri merupakan software pembuatan animasi dengan proses dilakukan secara online menurut Masyuri dan Budiono tahun 2020. Kelebihan dari Animaker sendiri ialah memiliki tampilan yang efisien serta menarik, mampu meningkatkan antusiasme siswa, kemudian memiliki kualitas video Full HD, SD, dan dapat didownload ke perangkat lunak seperti handphone, kemudian memiliki fitur infografik, tipografi, dan 2 dimensi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah research and development menurut Borg and Gold, di mana research and development ialah model pengembangan berbasis individu di mana hasil peneliti digunakan untuk merancang produk dan prosedur baru yang kemudian secara sistematis diuji di lapangan, dievaluasi, dan disempurnakan hingga memenuhi kriteria efektivitas, kualitas, atau standar serupa yang ditentukan. Prosedur penelitiannya yaitu yang pertama pengumpulan data, studi lapangan dan studi pustaka, yang kedua perencanaan, membuat rencana desain pengembangan produk, yang ketiga pengembangan produk, pengumpulan bahan, pengelolaan bahan, dan media layanan informasi berbasis Animaker, yang keempat validasi dan uji coba yang dilakukan oleh 4 validator.
Kemudian subjek dan lokasi penelitian. Populasinya itu 29 orang siswa kelas 7D berdasarkan rekomendasi guru BK. Sampelnya yaitu 18 orang siswa kelas 7D yang memiliki tingkat prokrastinasi akademik sedang, hasil dari pretest prokrastinasi akademik. Yang selanjutnya lokasinya yaitu di SMP Mahardika Batu Jajar, Jalan Raya Batu Jajar, nomor 30 Cangkorak, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu ada lembar validasi serta angket. Lembar validasi menggunakan alat ukur skala Likert yang diberikan kepada guru atau praktisi, ahli media, ahli materi, serta siswa. Sedangkan angket diberikan kepada seluruh siswa untuk memperoleh data tentang tingkat prokrastinasi akademik siswa yang disusun berdasarkan aspek prokrastinasi akademik menurut Ferrari dan telah diadaptasi oleh Parantika tahun 2020. Prosedur pengolahan datanya yaitu untuk lembar validasi menggunakan pedoman skor menurut Widyoko tahun 2012, sedangkan untuk angket, proses pengolahan datanya berdasarkan 4 kategori jawaban menurut Sugiono yang diolah menurut pedoman Sugiono tahun 2016. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, proses pengembangan media layanan informasi berbasis Animaker. Ada 2 tahap, yaitu pengumpulan data serta perencanaan dan pengembangan produk. Untuk pengumpulan datanya, yaitu diperoleh data bahwa tingkat prokrastinasi akademik siswa cenderung berada pada kategori sedang dengan tingkat prokrastinasi 62%. Kemudian untuk tingkat prokrastinasi akademik siswa berdasarkan aspek, yang tertinggi yaitu aspek kedua, yaitu keterlambatan dalam menyelesaikan tugas berada di persentase 28%. Untuk perencanaan dan pengembangan produknya cukup mudah. Yang pertama, kita bisa memasuki halaman web Animaker terlebih dahulu dengan tampilan awal Animaker seperti ini. Kemudian kita dapat memilih template yang sesuai dengan video materi yang akan kita berikan atau yang akan kita buat. Kemudian template-nya yang dipilih yang seperti ini. Kemudian isi video, membuat video, dan selesai. Yang selanjutnya, kelayakan media layanan informasi berbasis Animaker. Ahli materinya yaitu Ibu Siti Fatimah SPSI MPD selaku dosen pembimbing 2. Untuk ahli medianya yaitu Ibu Dr. Ajitati Sabari MPD selaku dosen pembimbing 1. Untuk praktisi BK-nya saya meminta bantuan kepada Bapak Sudrajat SPD. Beliau merupakan guru BK di SMP Mahardika yang kemudian bisa menilai kelayakan media layanan informasi saya. Yang selanjutnya, respon siswa 18 orang siswa kelas 7D di SMP Mahardika Batu Jajar. Hasil uji kelayakan dari keempat validator memiliki rata-rata skor 4 dengan kriteria baik. Keefektifan media layanan informasi berbasis Animaker dinilai cukup efektif dilihat dari perbandingan hasil pretest dan pretest prokrastinasi akademik, yaitu di mana sebelum pemberian layanan informasi mengalami prokrastinasi akademik sedang, kemudian setelah diberikan layanan informasi, prokrastinasi akademik cenderung menurun. Dan selanjutnya, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan media layanan informasi berbasis Animaker yaitu koneksi jaringan internet yang kadang kurang stabil dalam proses pembuatan media layanan informasi berbasis Animaker. Yang kemudian yang kedua, aplikasi Animaker memiliki keterbatasan dalam fitur-fitur desain animasi yang mempengaruhi hasil produk yang dihasilkan. Hal tersebut disebabkan oleh tipe aplikasi yang harus di-upgrade menjadi berbayar. Yang ketiga, kurangnya sarana pada saat pemberian layanan informasi sehingga cukup sulit untuk memberikan media layanan informasi kepada siswa-siswi. Kesimpulannya yaitu media layanan informasi berbasis Animaker yang dikembangkan oleh peneliti merupakan media berupa video animasi yang telah melalui proses uji kelayakan oleh ahli materi, ahli media, ahli praktisi, bimbingan, dan konseling, serta penilaian dari siswa. Rata-rata hasil dari uji kelayakan oleh semua validator memperoleh nilai 4 dengan kategori baik. Selanjutnya, pengembangan media layanan informasi berbasis Animaker untuk mengurangi perilaku prokrastinasi akademik siswa memberikan hasil yang cukup signifikan bagi perubahan perilaku prokrastinasi akademik siswa. Hal tersebut dilihat dari hasil pretest dan proses yang dilakukan oleh peneliti. Maka dari itu, pengembangan media layanan informasi berbasis Animaker ini efektif dan layak digunakan untuk mengurangi perilaku prokrastinasi akademik siswa. Sarannya yaitu untuk pihak sekolah, media video animasi yang dikembangkan dapat diterapkan pada semua layanan bimbingan dan konseling maupun mata pelajaran di sekolah dengan format video yang singkat dan padat sehingga dapat dibagikan secara gratis kepada para peserta didik. Yang selanjutnya, untuk peneliti selanjutnya, karena keterbatasan peneliti disarankan untuk lebih mengembangkan produk dengan melakukan uji coba luas terhadap produk pengembangan media layanan informasi berbasis Animaker agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.